Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Semoga senantiasa kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kadang kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, tidak terlepas dari berbagai ujian yang datang bertubi-tubi kepada diri kita. Ada kalanya kita sebagai manusia itu merasa lemah, merasa putus asa atas segala apa-apa yang terjadi kepada diri kita. Ujian silih berganti, tiada henti. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari sejarah para nabi, para rasul terdahulu, para aulia, yang namanya ujian itu tergantung kualitas keimanan kita. Yang pertama, manusia yang paling berat ujiannya tidak lain dan tidak bukan para rasul dan para nabi. Terus kepada para sahabat, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada aulia, kepada ulama, dan terus menerus dilihat dari segi kualitas keimanan seseorang. Maka jangan heran tatkala kita mau belajar lebih baik, belajar meningkatkan kualitas keimanan kita, maka yang datang pertama kali kepada diri kita itu tidak lain dan tidak bukan ujian, ujian, dan ujian. Maka kalau kita melihat kepada Al-Quranul Karim, maka dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wasyamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Shadaqallahul Azim. Maka kalau kita melihat dari ayat tersebut, Allah memberikan ujian-ujian kepada kita itu, yang pertama kita diberikan rasa takut. Ketika kita mau belajar lebih baik dan lebih baik, kadang kita tatkala siang hari mengitikadkan, mempunyai suatu maksud tujuan mau melaksanakan ibadah pada malam hari. Kadang tatkala kita bangun di malam hari itu, rasa takut datang, rasa cemas datang. Itulah suatu ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sanggup atau tidak sanggupnya. Karena yang namanya amal baik itu tidak lepas dari ujian dan juga tidak lepas dari godaan syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang seterusnya, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang kedua diantaranya melalui kelaparan. Dengan kelaparan itu kita diuji dan diuji. Maka ketika kita merasa lapar, tahanlah lapar itu dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan, kesabaran. Maka kalau kita melihat baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW, tatkala dia menanyakan kepada istri tercinta Siti Aisyah, beliau bertanya, apakah ada makanan untuk sekarang kita makan? Kalau misalkan Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah, sekarang kita tidak ada makanan sama sekali, maka Rasulullah menganjurkan kepada beliau, kepada istrinya, untuk melaksanakan saum sunat ataupun puasa sunnah. Maka dengan cara itulah kita akan mengambil kesimpulan, kalau kita ingin menjadikan diri kita itu tinggi martabat derajatnya indah Allah, mungguh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan kebaikan, kebarokahan, kemuliaan, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus mengikuti kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi diantaranya kita mengikuti apa yang dilakukan beliau dan kita melaksanakan apa-apa yang disabdakan oleh beliau. Di antaranya kita harus
memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekurangnya ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, jangan kurang selama sehari semalam atau 24 jam itu jangan kurang sebanyak 300 kali membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi ujian-ujian yang datang kepada diri kita. Ketika ujian silih berganti satu sama lain yang harus kita